Ratib itu kan zikirnya banyak, Bu. Di antara zikir-zikir yang ada dalam ratib, di antaranya salah satunya adalah apa namanya? Bismillahilladzi la yadurru wala fis samai. Apal zikir itu, Bu? Itu baru salah satu dari sekian zikir yang ada dalam ratib. Ternyata yang ngajarkan zikir itu bukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang ngajarkan zikir itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulla yawmin aw wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim thalath marrat illa lam yadurruhu syai'un wa fi riwayatin lam tusibhu faj'atu bala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang setiap pagi dan sore hari baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Kata Rasulullah, siapa yang baca itu setiap pagi dan sore hari, apa yang akan dia dapatkan? 3 kali dia baca. Berarti berapa kali bacanya itu? 3 kali. Apa yang dia dapatkan? Lam yadurruhu syai', tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan dia. Dia ngomong Nabi, Bu. Tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan dia. Kalau ilmu usul fikih nyebut nakirah fi siyakin nafi. Apapun itu. Nabi nyebut apapun gak akan bisa membahayakan dia. Bu. Ya. Bu. Ya. Kalau Nabi udah ngomong gini, percaya nggak? Percaya. Yakin nggak? Yakin. Iman? Betul? Nah kalau Nabi udah bilang begitu, nggak akan bisa kena bahaya apapun, kata Nabi. Berarti lebih hebat nggak dari 70 pasukan berkuda? Lebih hebat. Berarti bawa berkah nggak buat kampung kita? Berarti jadi benteng nggak buat kampung kita? Jadi bukan karena Habib Umar bin Abdurrahmannya saja, tapi dari mana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngambil? Dari baginda Sayyiduna Maulana Muhammad. Itu baru satu, Bu, yang saya sebutin. Belum zikir-zikir yang lain yang ada dalam ratib. Insya Allah di episode berikutnya. Insya Allah. Satu aja tuh udah jadi benteng yang luar biasa. Bagaimana yang lainnya? Contoh lagi, saya kasih contoh lagi deh ibu-ibu. Bu, ketika baca ratib ada zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah 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 Subhanallah. Itu subhanallah bihamdihi subhanallah azim di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, di akhir hadis Bukhari. Kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatan habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Udah, stop terusan. Nabi ngomong apa, Bu? Kalimatani habibatani ilar rahman. Ada 2 kata yang disenengin sama Allah Ta'ala. Allah seneng kalau hambanya baca 2 kata itu. Khafifatani 'alal lisan, enteng diucapin sama lisan. Ngucapin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, enteng gak, Bu? Gampang gak? Susah atau tidak? Tapi meskipun enteng diucapin lisan, thaqilatani fil mizan. Kata Nabi, 2 kata-kata itu begitu berat di dalam timbangan amal kita besok di hari kiamat, saudara. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Tanpa kita sadar, ibu-ibu tanpa tahu hadis ini sama Habib Umar bin Abdurrahman setiap hari udah diajarkan untuk baca ini. Alhamdulillah. Oh, masih banyak, Bu. Masih banyak. Contoh lagi. Ya. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa kali? 4 kali. Bagaimana fadilahnya tuh, Beb? Qala sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, afdhalul kalam ba'dal Qur'an arba'un wa hiya minal Qur'an la yadurruka bi ayyihinna bada'at subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
ucapan yang paling afdol setelah Al-Quran. Al-Quran paling afdol, paling tinggi. Tapi setelah Al-Quran, ucapan yang paling afdol, kata Nabi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, atau yang disebut dengan wal baqiyatus salihat. Al baqiyatus salihat. Ibu-ibu nggak tahu selama ini hadis ini. Emang ibu tahu hadis ini, Bu? Tapi tanpa sadar tiap hari kita sudah dapat fadilah ini berkat para ulama kita. Alhamdulillah. Berarti dahsyat atau tidak, Bu? Luar biasa nggak? Termasuk ketika baca ini. Kalau ini sebenarnya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman. Lau anzalna itu tambahan dari Habib al-Imam Ali bin Hasan al-Attas. Mu cucunya beliau, Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman al-Attas sahibul Mashhad. Sebelum baca ratib itu baca Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin nara'aitahu khashi'an mutasaddian sampai akhir tuh. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna wa huwal azizul hakim. Masya Allah, apal semua ini. Masya Allah, ini harusnya dapat hadiah umroh semua ya. Apal semua. Insya Allah nanti yang ngasih kalau istiqamah Allah bakal kasih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis diriwayatkan siapa yang baca lau anzalna sambil megang kepala. Nah, kalau baca lau anzalna sambil megang kepala gini, Bu. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Baca lau anzalna hadzal Quran sambil megang kepala seperti ini, maka itu adalah obat dari segala penyakit. Kita ini penyakit banyak, Bu. Bukan hanya penyakit zahir, penyakit batin. Sumpek tuh penyakit, Bu. Malas ibadah penyakit nggak? Penyakit. Suka ngelawan sama laki. Penyakit gak? Penyakit. Malas ngedidik anak, penyakit gak? Penyakit. Laki-laki juga banyak penyakitnya juga, Bu. Sama, cuman kan karena saya ngomong sama ibu-ibu jadi saya bahasnya penyakit ibu-ibu. Ibu ya? Banyak, belum lagi penyakit-penyakit zahir. Yang mampu menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Nah, dalam hadis disebutkan kalau baca lau anzalna hadzal Quran sambil megang kepala begini, itu disebutkan bahwasanya itu jadi obat dari segala penyakit. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi, Bu. Intinya kita bersyukur. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi ada ulama yang membimbing kita. Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas mengumpulkan hadis-hadis dari hadis-hadis, dari ayat-ayat, dari ucapan-ucapan ulama sebelumnya, zikir-zikir yang mana kalau kita baca kita mendapatkan fadilah keistimewaan yang luar biasa.